lain ini benar-benar ngawasin banget. Karena kita tahu Halo. Indonesia 2 Halo kali guys. menjadi runner up Nih di SEA kita Games 2019, 2021 yang merupakan kontender terkuat juga. nonton ya, MPL nonton yang pertandingan benar-benar seketat itu Indonesia juga, aku bisa bilang di season yang bersama kemarin kan. Kamboja. Semua tim tuh Kamboja ketat ini banget. tuan rumah Betul. SEA Gak Games ada ya, yang benar-benar tim teman-teman. yang Jadi kurang ini kita gimana-gimana, terutama pada saat nonton. playoff-nya semuanya menunjukkan yang terbaik. Dan ya ini adalah perwakilan dari Indonesia. MPL dengan apa ya? Kemarin mungkin persaingan yang ladies, terketat yang lah, perempuan ketat, iya, Indonesia betul. menang Dan itu membuat mereka juga Dan saringannya berhasil ya jauh lebih membawa sulit kan berarti. emas buat Dan memang Indonesia. yang diambil ini di sebenarnya adalah Mobile pilihan yang Legends. sulit untuk jajaran staff sih. Jadi Jajaran ini staff untuk ya? Itu pilihan yang sulit Terutama banget. Zeiss yang laki-lakinya. yang Karena ngambil dari Ini ada dari sekian pelatihnya, banyaknya Zeiss. pemain, Ya. cuman bisa di bawah Ada segini gitu. Oke. Jadi mereka harus benar-benar milih yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih. ada Iya sih, itu yang Dreams, benar-benar ada ngebuat dilema ya harusnya Iya, untuk memilih dilema. siapa Suns. pemain yang bisa masuk gitu ke jajaran Betul. timnasnya. Lalu bisa Dan bawa semua, bawa ada semua. Banyak dong. Maksimal kan 7 ya kalau nggak salah. Iya tuh Ci. 7 kan maksimal untuk dari apa Mungkin namanya? tanknya ada Substitute sama Kibo ya. roster intinya. Hmm. Dan ya Tapi dari Dreams Kamboja ya. Ini aku Tapi deja Dreams vu ada sih. ya? Deja vu apa Waktu tuh? Di MLBB Ladies, Ladies, itu kan oh. match pertama pembukaan kan Indonesia versus Kamboja juga. Oh iya betul. Langsung dikalahin kan Kambojanya Iya, sama betul, Indonesia orang kan. nah. Dan apakah itu akan terjadi sekali ini? Tim tuan rumah yang harus dikalahkan oleh Indonesia lagi-lagi di Javu tercipta seperti di MLBB Ladies kemarin. Semoga sih ya. Semoga ya. Semoga bisa terjadi. Karena sebenarnya kalau dari kemarin kalau kita bahas ladiesnya sedikit ya. Yap. Itu kan mereka belum pernah kalah di grup stage. Betul pernah kalah di grup stage. Terus Dreams. mereka Ini lolos Dreams, juga mereka masih menang 2-0 kan. Iya. Sekali Dreams ini tank mereka kalah juga sih sekali. role-nya. Kita lihat impact ini hampir merembet ke belakang gitu loh. Agak Iya, ya. ngeri ya langsung ya. Langsung deg-degan ya Langsung deg-degan. Nah, di Grand Final MLBB Ladies-nya. Tapi ya sekali lagi mereka sudah berhasil, para Sri Kandi kita mendapatkan gold medal. Dan kita mendoakan yang maksimal pastinya untuk teman-teman dari male divisions-nya juga mendapatkan yang terbaik untuk di SEA Games kali ini. Dan ya masih sedang menunggu dan aku bisa bilang kalau misalnya kursinya kursi biasa ini ya. Ini bukan Kamboja bukan secret lab guys. merupakan tim yang kita tahu ya, kalau misalnya Kamboja ini selalu bermain dengan hero-hero jungle tank ya, yang dimana ya masih cocok banget sama sekarang nih Om. Detektif, jungler dengan kemampuan objektif yang tinggi dengan hero-hero tanknya, contohnya kayak Martis, Fredrin yang kita tahu itu menjadi hero yang menjadi banning pilihan untuk prioritas Ini ada banning Sky. juga gitu. Psychot, Martis, Fredrin, Akai, Suns, ini 3 nih. Yap. Ini 3 serangga sekarang. Yang Dreams, udah mulai muncul sebenarnya dari awal tahun. Awal tahun, Albert, Betul. dari tahun lalu sebenarnya udah mulai Udah ada transisi. gitu. Cuman memang yang paling jadi masuk MM-nya nih tim intinya ya. dari yang EVOS tiga ini. juga. Tiga Martis, ini. Fredrin dengan Akai. Akai memang yang pilihan terakhir. Cuman ada tim juga yang memang prioritasnya ini oke kita ambil Akainya aja. Iya. Karena mereka pede untuk bisa ngegedein dari mid laner bersama dengan gold lane. Iya, tapi aku masih rindu sih sama linknya Albert sih Om sebenarnya Om. Linknya Link Albert, Albert lama ya. nggak kelihatan ya. Iya udah lama banget nggak kelihatan. Karena ya. memang masih out of meta gak sih? Dan memang bisa dipakai ya. Iya. Bisa dipakai. Cuman biasanya ketika ada link, mereka bakal nge-drag gamenya sampai late game nih. Iya. Untuk mainin split pushnya biar bisa maksimal juga buat linknya. Karena untuk di early game, kalau link bisa dapat early kill misalnya untuk bisa dominasi lawan itu bagus. Jadi Betul. mereka bisa menang cepat. Tapi biasanya linknya di press ya kan. Ada Dengan, temennya nih ya, yang bantu Brans. farming nih Ini ya. ada Kalau Brans. enggak bukan Masya yang bantu farming, Brans ada ini Hilda juga. MM-nya Males ya kalau kayak gitu Rame ya. kan, Pasti ya. susah. Oke. Yang artinya apa? Artinya apa Bang Messi? Kayaknya artinya ayo semangat tim Indonesia. Kayaknya kayak gitu sih Om. Ayo, harusnya tadi. Soalnya dia ada di pendukungnya Kamboja tadi, tapi dia salah satu yang mendukung Indonesia kalau dari artinya. Aku belum tahu juga. Tapi ya ini masih menunggu untuk kesiapan lagi. Sepertinya udah mulai siap juga dari masing-masing timnya. Udah mulai mempersiapkan device mereka harusnya. Yang saat lagi akan dimulai match ketiga. Mungkin kalau aku ngebahas masalah draft ya, tadi di match pertama sama kedua, ini kan masih menjadi prioritas untuk di ban, itu adalah Kaja Om. Kaja. Mungkinkah di match kali ini Kaja dilepas? Kalau Atau- aku ngelihatnya Kaja bisa dipakai sama tim Itu Indonesia. Kaja bisa dipakai sama tim Piring-piring Indonesia. Salah satu untuk hero favorit itu juga. isinya apa tuh? Oke. Cuk? Buat Bedak ya bedak. Rahmat. Buat Rahmat Wahyudi. Oke. Dan artinya apa mau Wak? Hah? Artinya? Artinya, yuk kita dukung tim Indonesia. Oke. Tuh kan dia langsung senyum kan. Yuk kita dukung tim Indonesia artinya. Semuanya mendukung tim Indonesia. Jadi kalian juga harus ramaikan lagi hashtag dukungan.
buat Indonesia. Indonesia Kasih yang vs banyak Kamboja. hashtag tim Indonesia dan juga hashtag Indonesia Emas atau Indopride atau apapun itu. Yang penting kalian memberikan support sebanyak-banyaknya untuk timnas Indonesia. Karena tadi supporter-supporter dari luar negara pun banyak ya yang mendukung Indonesia ya Om ya. Banyak semua Banyak ini. ya. Bener-bener full loh. Full ya. Full. Oke. Nah ini bener nih. Nah ini artinya apa Om? Udah jelas itu. Ada kelihatan tuh tulisannya love. Love. Love you You. Indonesia ya. Indonesia. Indonesia. Oh, love you Indonesia. Banyak juga ya untuk yang datang mendukung langsung dari perwakilan Indonesia juga. Beberapa juga ada, itu Cimomo bukan? Bukan. Oh bukan. Agak mirip-mirip. Salah. Orangnya habis di sini kemarin nggak mungkin ke sana. Tadi sekilas loh, kayak Cimomo yang langsung ada di Kamboja ya. Dan ya masih mempersiapkan Zeiss dengan membawa buku catatan pastinya untuk strategi yang dia milikin dengan membawa 3 roamer ini sih harusnya full of strats banget sih Indonesia ya. Ya mereka bisa nge-flex apapun juga. Iya. Karena dari roamer mereka setiap kali ganti ini langsung gameplaynya bisa berubah. Betul. Kayak tadi misalnya yang main Rahmat. Ini mungkin lebih berat ke pas Pambras kita biasa Iya. bahas. Kalau yang main Vin misalnya mereka bisa sinkronisasi dengan Albert. Betul. Kalau yang main Keyboy mereka bisa main harassment dari midnya, early midnya. Kalau aku mikirnya Sans kalau Keyboy. sampai Keyboy yang main ya, ini Albert bakal main Assassin sih. Om. Aku mikirnya gitu sih. Karena di press ya. dari mid lane-nya Indonesia itu pasti bakal ngepress banget ke lawannya kan. Aku mikirnya gitu. Jadi Albert ada space buat bisa pakai Assassin-nya. Jadi kita bakal menyaksikan juga apa nih kira-kira hero yang dipilih sama teman-teman dari timnas Indonesia. Mereka match pertama ini karena ini best of one. Kalau misalnya sampai nyimpen strategi itu membahayakan sih. Apalagi lawannya tim tuan rumah. Biasanya tim tuan rumah punya standar tersendiri nih, baik dari segi mereka udah biasa pakai koneksi yang kayak gini kah atau kayak gimana gitu. Ya menurutku kalau dari grup B di sini udah gak ada simpan strat, udah mereka harus all in semuanya. All Karena in semua tim di grup B ini sama-sama kuat. Ya. Sama-sama kuat semuanya. Entah itu dari tuan rumah atau mungkin nanti untuk lawan-lawan selanjutnya dari tim Indonesia. Tadi countdown sudah ada ya 1 menit di atas. Betul? Entah seharusnya kita akan segera masuk sebentar lagi. Dan ya draftnya sebentar lagi bakal mulai. Ya, dan tadi kita lihat ya kalau Indonesia first pick. Ya. Kalau nggak salah untuk match kita pembukaan ini. Jadi kita akan segera menunggu nih ya teman-teman ya. Untuk drafting page-nya karena aku penasaran banget. Kalau misalnya Dreams yang main Om, Ya. biasanya hero-hero cover nggak sih yang bisa untuk nge-backup baik itu Brands ataupun mid lane-nya Sans gitu. Nah, kalau Dreams yang main kalau aku prefernya Pick off. suka ngelihat yang pick off. Betul. Kayak Kaditanya Dreams yang bersinar banget waktu Betul, itu kan. Kadita, Kaja, Kaja. atau bahkan kan Franco-nya dia. Franco-nya dia Franco Iron ya. Hook ngeri banget. Oke. Yang ngebalikin semua ya dari Franco-nya Dreams. Iya sih, itu Sorry menjadi Rahmat. signature-nya Rahmat juga ya. Betul. Itu masih agak ini ya manggilnya Rahmat ya, oke. Sementara kalau misalnya nanti permainan dari Keyboy, kita tahu Keyboy ya player yang terkenal dengan mekanik tingginya. Wah, itu pick off juga sama-sama pick, Pick off juga. powernya gede banget. Kadita Chow, Chow, Kufra, Kufra. masih banyak yang 100% win rate. Dan kita sudah mulai masuk ke drafting phase match Let's go. ketiga kita. Indonesia versus Kamboja. Estes Band ya. Wow, Estes Ben. Estes 1-1. Oke, aku lupa ngebahas juga sebenarnya sih untuk metode. Ketika kita main best of one series, Yap, metode apa yang terbaik? metode apa yang terbaik? Healer. Gila. Karena kalian ya udah lebih santai di belakang, lebih bisa ngebaca lawan, bisa sustain juga. Betul. Dan nggak terlalu lebih ke arah untuk nge-react aja apa yang lawan lakukan, coba untuk reaktif main. Iya, dan lebih sustain sih sebenarnya. Jadi bisa nge-react lebih bijak gitu ya ketika tim fight tercipta. Karena aku mikirnya sih kalau misalnya Asus ini karena mungkin ya, apakah Indonesia Asus fobia kan? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Mereka berani ya ngelawan Asus sebenarnya ya. Betul. Oke. Dan If, salah satu hero mid laner yang memiliki high ground defense yang cukup kuat juga untuk melakukan hit defense di dalam base turret-nya ataupun untuk membuka inisiasi perangnya. Dan biasanya ini hero-hero yang dipakai sama Sans juga sih. Tapi kalau aku ngelihatnya dengan gak adanya If ya, ini Sans kayak bakal main hero yang punya burst damage gede banget sih. Valen. Bisa itu Oke. Valen, Marsha ataupun Kadita sih. Sudah aku masuk mikirnya. di Kalau misalnya Kadita nggak dipakai sebagai roamer ya. Bantes. Mungkin ya. Mudah-mudahan Di kajanya ditutup langsung. picknya Oke, bagus satu ya. hero yang Pick bisa hero-nya melakukan Indonesia suppress bagus dan nih guys. mungkin Mudah-mudahan Kira cukup aja. baik kalau dipergunakan oleh Rahmat. Yap, Rahmat di sana yang menjadi target banning kedua dari Kamboja. Satu ban terakhir
benar-benar belum ada hero yang bisa kita bilang wajib ban-nya, yaitu Joy, Arlott ini masih dilepas begitu saja. Mereka bisa ngambil loh buat Joy. Bisa ngambil juga atau bisa dikontes juga. Betul. Dan menurut aku Arlott dibanding Joy itu masih lebih worth it banget sih Om. Tapi ternyata Joy yang dihilangkan sebagai ban ketiga dari Indonesia. Satu Joy. ban lagi. Ya, karena dengan di-ban-nya Kaja pasti akan sangat sulit untuk bisa menangkap Joy kalau Betul. mereka tidak ingin mempergunakan Joy. Dan ditutup langsung untuk Joy-nya. Berarti ya ada beberapa. Salah satunya balik lagi masih ada Arlott ya. Glue terbuka karena Faramisnya belum dihilangkan juga. Dan Arlott, hero Arlott terakhir yang di diamankan. ban. Yep. First pick jatuh kepada Indonesia. Apa hero yang akan diambil? Paling berat Mengingat nanti Glue masih ambil ada ini tapi ya. masih ada Faramis. Nggak merupakan hero Valen yang bagus nggak sih? banget. Valen oke sih. Ya, bisa Tapi ya, Valen oke banget. atau Ya, bebas lah untuk first pick-nya. Levi. Banyak yang bisa dipergunakan juga. Bahkan tank slot juga sekarang sudah tersedia. Lancelot. Betul. Tank slot. Oh, Fredrin. Wow. Fredrin. Hero yang masih flex pick Atau juga Albert. diamankan sebagai apa ya? Strategi untuk menipu banning keempat dan kelima dari Kamboja ya. Betul. Karena bisa di-flex. Karena bisa di-flex, benar banget. Jadi itu strategi yang digunakan mengambil Fredrin karena masih bisa dipakai oleh Psychots dan juga masih bisa dipakai oleh Albert nantinya. Dan Kamboja, pick pertama dan kedua. Ini Faramis Glue sih masih ada sih. Dan itu merupakan combo yang mematikan banget. Dari XP lane udah nggak adanya Arlott, berarti Glue-nya bisa banget untuk menguasai XP lane. Meskipun masih ada Terizla sama Lapu-Lapu. Dan ya, Valentina pun masih terbuka sih. Jadi masih cukup banyak pilihan. Tapi dengan adanya Fredrin, ini harus ada yang ngejawab nih. Siapa yang punya burst damage yang besar, yang bisa mempick off Fredrin sebelum dia menggunakan appraisal rod-nya. Yes. Mereka harus bisa instant ya. nantinya. Harus bisa instant soalnya. Tapi itu dia Glue, Nah, Faramis. Glue Langsung Faramis. diambil ya. Dua combo yang kita tahu Blue Faramis, bisa Kamboja di counter ya. oleh Faramis tapi diamankan juga. Oke, sekarang kalau kita kembali ke Indonesia dari draft mereka sendiri, mereka bisa menjawab hal tersebut. Misalnya masih ada Kari yang Oke. bisa dipakai. Aku punya feeling sih kayaknya ini Valentina bagus. Valentina masih oke banget untuk bisa ngambil call altar. Valentina di tangan Suns juga benar-benar sebagus itu. Kita udah lihat beberapa kali Valentina tuh bahkan sampai ngambil ultimate-nya Joy gitu waktu itu kan untuk bisa recall di depan musuh-musuhnya pada saat itu. Terpaksa Indonesia Dipakai dan sama Suns. Atlanta Ternyata punya ini dia guys ya yang kita Nah, nantikan ya. Franco, Franco untuk mancing Dreams dan mania. juga Parsha untuk Gilang. Wow. Burst damage hero yang dipakai dengan adanya dua hero punya crowd control dari Indonesia yaitu Franco dan juga Fredrin. Ini burst damage-nya bisa buat jadi follow up burst yang sakit banget sih dari Gilang nih. Setuju sih. Jadi siapapun yang bakal digigit nanti oleh Franco ini Yap. akan bisa di follow up dari sisi belakang juga dengan adanya Feather Air Strike. Ya, Dan jangan lupakan tadi marksman-nya yang belum diambil oleh tim Indonesia. Mereka punya opsi-opsi tersendiri. Melissa, Kari Franco. Kari Franco. Terus juga Cloud sebetulnya bisa. Ketika split-split dipakai, itu langsung maksimal stack buat Cloud. Oke, dan Lancelot. Lancelot, Iya, Melissa lepas. pick keempat. Sejauh ini aku ngelihatnya dari Kamboja ya, ini 3 draftnya bagus banget sih Om. Pertama, combo Glue sama Faramis. Ini Glue Glue-nya udah Farah. nggak takut lagi buat ngebuka split-split. Rahmat Glue-nya lebih pede buat Yasen. narik siapapun karena pasti ada coveran dari Call Altar itu yang pertama. Jabra. Sementara dari Indonesia mereka nggak punya Call Altar kan, nggak punya nyawa cadangan. Dan Lancelot, kita tahu Lancelot merupakan hero yang sekarang build-nya ke arah utility. Dia bisa bebas Ini banget si, buat nge-reach ke arah Parsianya, Gilang buat atau ngeganggu Parsianya. yang bisa Dan dikenal ya, dengan banning nama phase yang kedua, Sans. Ini Fanny. orang Makassar ya guys. Dihilangkan. Betul. Flex Dia pick dying, yang dia tadi aku sempat dying. bilang untuk Fredrin ini membuat Kamboja ya jadi takut nih untuk ngelepasin Fredrinnya nih. Ya, Atau hero-hero jungle. atau bisa jadi ya Fredrin di sini ya memang bisa di flex untuk Fredrin, tapi dia bakal tetap jadi jungler karena kita tahu lawan dari Glue sendiri ya entah itu antara Lapo-Lapo atau Terizla. Iya, karena Masih kalau ada misalnya opsi. sampai Fredrin di era XP, ini Glue-nya pasti menangin clearing wave minionnya terus nih. Mhm. Karena dari segi clearing minion, Glue jauh lebih cepat, bisa langsung nge-backup juga teman-temannya. Sementara kalau misalnya Lapo-Lapo ataupun Terizla itu bisa banget buat ngimbangin dari segi clearing cepat yang dimiliki sama seorang Glue. Dan Cloud, pilihan banning yang bagus dari Indonesia. Band keempatnya mengingat kalau misalnya sampai kelepas juga Cloud-nya bakal membuat kerepotan sih sebenarnya untuk tim Indonesia. Karena mereka udah punya Faramis. Ditambah adanya Cloud, ini area of effect-nya benar-benar kuat banget dari teman-teman Kambodia. Ya, jadi ada beberapa opsi terakhirnya mungkin ya entah itu adalah Kari atau Beatrix Iya, atau bahkan untuk Brody sendiri ya yang masih bisa dipergunakan juga, tapi masih dengan jungler Fanny yang di ban. Satu jungler lagi kah yang akan di ban atau mereka bisa fokus untuk memban ke Marksman juga Kambodia? menurut aku Link sih.
menurut aku sih ya. Nggak tahu sih ya kalau misalnya emang itu pilihan dari Kamboja ya. Need some stitches? I can help. Dan ya, oh ternyata Melissa. Melissa Dibencok. ya. Banning terakhir dari Kamboja. Oke, kenapa melakukan banning terhadap Melissa? Pertama, dari Kamboja nggak mau ngambil Melissanya karena Melissa ini merupakan hero yang bisa ke meltdown sama Parsha, bisa ketarik Iron Hook-nya Franco. Jadi dia mau ngemilih banning aja karena kalau sampai kelepas ke tangan Indonesia, ini glue tuh nggak bisa nangkap Melissa om. Aku udah Betul. user, Nabrak aku tembok user ya. glue. Nabrak tembok Aku ya. udah pakai slam flicker langsung split itu nggak bisa stuck 6 ke Melissanya pada saat dia go away. Jadi emang benar-benar ngebuat kesusahan glue-nya. Dan satu banning terakhir dari Indonesia nih om. Ban terakhir kalau ngeliat Cloud-nya yang sudah di-ban, mungkin satu marksman lagi bakal dibuang oleh mereka. Kalau mereka mau memban atau Lolita. Lolita, nice banning dari Indonesia. Ini Beatrix sih oke banget sih. Ya, Beatrix tapi Beatrix. bisa ke meltdown sama glue. Kalau misalnya Beatrixnya under, kalau misalnya mau enak banget sebenarnya Kari enak banget sih. Kari masih ada makanya, Kari Franco lah. Kita suppress dengan apapun, dengan Kari atau Lunox. Iya, Dua hero Instan. tersebut akan langsung memberikan instant death buat lawannya. instant pick off. Dan Beatrix ternyata diambil oleh Kamboja. Pilihan hero semakin menipis juga untuk teman-teman Indonesia. Gold lane yang mereka masih bisa pakai ada Kari, ada Moskov untuk Brands. Tapi sejauh ini aku bisa bilang Kari atau Brands sih, Kari atau Brands. Kari atau Moskov sih masih pilihan hero yang terbaik ya. Kalau misalnya mereka ambil Brody, ini bisa kemakan banget sama glue sih, aku bisa bilang ya. Ya, tapi Brody memang mungkin punya self defense mechanism ya. Iya. Corrosive strike-nya dia kan bisa memberikan efek stun. Yang nggak tahu itu skill 2. Kalau kalian di rank bisa muah-muah gitu. Nah, itu tuh. Muah-muah gitu ya. Oke. Oke, tapi ya kita nunggu untuk marksman-nya. Ataupun untuk flex. Siapa yang bakal jadi jungler? Apa memang Fredrin atau kita bakal melihat antara Laputerisla? Dan Yuzong. Yuzong, Psychons. Oke. Salah satu hero signature. Dan Itu dia, Kari. Yes. Untuk Jabran dari Ya. Indonesia. Dan Berat inilah ya, dia Rico. kelima pilihan hero yang sudah diamankan oleh timnas Indonesia. Di mana Fredrin ini menjadi hero yang membuat adanya banning terhadap Fanny dari Kambodia ya. Jadi lumayan banget tuh ya. Flex pick dari Fredrin di awal, Fanny-nya dibuang sama Kamboja. Jadi dia langsung nempatin Fredrin-nya di area jungle dan XP lane-nya diisi oleh Yuzong. Yuzong lawan Glue masih oke lah karena Yuzong sustain banget. Betul, tergantung keberanian kalau aku Tergantung bisa bilang. keberanian. Yuzongnya harus bisa maksimalin pasifnya dia. Betul, jadi sustain banget. Dia bisa menghindar juga dari slam-slamnya Glue. Kalau dari segi team fight dia bisa nge-reach ke arah backline. Target utamanya pasti Beatrix. Kalau misalnya belum ada Won ini Beatrix sih benar-benar bakal dalam kesulitan banget karena Target Psychops nih tipikal yang benar-benar flanking dari arah belakang dengan menggunakan Black Dragon Form-nya. Dan Grok pilihan hero terakhir sebagai roamer dari Kamboja. Dan inilah dia 10 hero yang sudah diambil oleh kedua belah tim di match ketiga kita. Indonesia, match pertama mereka berhadapan dengan tim Kamboja, Oke. tim dari tuan rumah. Yes, ya. Oke guys. Kita akan melihat seperti apa nanti pertempurannya. Karena ya, Indo aku Pride, suka Indo sebenarnya Pride, draft dari Indo Indonesia Pride. sendiri. Yap, Dengan Kari yang dipergunakan oleh Jabran. Tapi kita akan mengeluarkan untuk prediksi kita berdua. ya yang sudah pasti 1000% Indonesia ya guys ya. Kita pasti mendukung Oke, game Indonesia pertama, mau lawan guys. siapapun om. Mau lawan siapapun. Bahkan kalau lagi nggak main pun aja. Kayak kalau misalnya lagi pertandingan Filipina sama Vietnam, aku dukung Indonesia kalau bisa om. Talent prediction-nya ya. Oke. Dan itulah dia talent prediction sama-sama Indonesia dari kedua belah caster dan 10 hero tadi. Om bisa bilang draft Indonesia emang lebih kuat nih ya. Tapi siapa tahu nih ya dengan membawa Grok ini juga menjadi ancaman tertentu untuk teman-teman dari timnas Indonesia. Dan inilah dia match ketiga kita. Indonesia versus Kamboja. Di SEA Games ke-32 Kamboja. Siapa yang bisa mendapatkan poin pertama dari grup B? Apakah Indonesia atau Kamboja? Langsung saja kita menuju ke Land of Down. Dan ya sepertinya ada technical issue seperti dahulu teman-teman. Jadi harap ditunggu sebentar. Masih ada problem seperti yang dialami oleh timnas Indonesia. Betul. Jadi Ih, kita santai aja. masih harus menunggu ya. Santai aja. Betul, santai aja. Kita Santai dulu gak sih? Gak bahaya ta? Iya, Gitu. santai dulu, tenang ya. Ya, sambil kita melihat untuk draft yang sudah dipakai tadi ya, atau dipergunakan juga Betul. semua hero yang dipakai. Dan di last pick tadi ada Grok yang dimainkan, ternyata secara langsung oleh Kambodia juga. Jadi mereka mungkin bisa memainkan juga untuk meta tabrak, karena mereka punya Faramis bersama dengan Grok plus Glue. Ini adalah 3 lini depan yang cukup kuat. 3 lini depan yang cukup kuat. Iya benar kan? Glue, Faramis,
Grok, Lancelot bahkan bisa nabrak juga untuk Lancelot. Jadi Iya. bagian belakangnya nanti bakal di cover entah itu antara Nibiru's Passion atau dengan Bennett trainer Rage. Apathy, Bennett Rage juga bisa. Ya aku bisa bilang sih dengan pemilihan Grok terakhir ya. Ini bagus karena Cancel Parsha juga. cancel Parsha, dia bisa ngasih momen, dia bisa buat follow up dari apa namanya Ghostbuster ataupun dari karya dari Beatrix yang ngeluarin Bennett Rage, Nibiru's Passion, ini bisa banget tercipta. Jadi itu merupakan jawaban yang benar-benar bagus banget, terutama Suns ini nih, ini bakal susah buat bisa bebas ngeluarin Feather Eye Strike-nya. Karena banyak banget hero yang bisa ngedive in ke arah belakang. Lancelot yang dipilih, itu pun bisa menjadi jawaban ngebuat Sunset seenggaknya nggak bisa dapetin posisi yang tenang ketika dia membuka Feather Eye Strike-nya. Nah ini tugas berat buat Rahmat sebenarnya. Ya. Mau cover kemana dulu nih? Apakah memang nge-covernya nanti ke Suns untuk membiarkan Feather Eye Strike-nya lebih leluasa? Iya. Atau untuk menjaga biar Gilang misalnya, Gilangnya ini aman? Atau cover ke Jabran? Karena kalau memang Jabrannya bisa di-cover, kita tahu bagaimana kombinasi antara Karing bersama dengan Franco. Bloodhound dengan Speedy Lightwheel, itu udah bisa dipastikan siapapun yang gigit itu akan tereliminasi langsung. Iya. Dan aku bisa bilang ini adalah untuk kedua tim ya, winning momennya atau winning conditionnya untuk kedua belah tim adalah di mana ketika dua roamer ini perform untuk bisa menculik player lain dengan bagus. Contohnya kayak apa namanya Rahmat dengan Franco yang dia milikin bisa langsung julik siapapun player dari belakang datang flanking dari Psychots gitu ya. Itu bisa banget untuk bisa membuat Indonesia dalam winning condition. Begitupun sebaliknya ketika Kamboja, Grok ini mendapatkan momen untuk bisa wild charge ke arah player-player penting dan di follow up dengan baik itu Beatrix ataupun dengan Faramis. Meskipun Faramis dari segi damage ya, gak se-ngeburst itu sih. Better Betul. damage itu dihasilkan lebih besar oleh Beatrix sebenarnya. Ya, sebenarnya yang mengkhawatirkan adalah bagaimana Faramis ini ke altarnya gak akan ada yang bisa menghentikan. Ya. Kalau kita melihat setiap kali ada Faramis, lawan tandingannya, junglernya itu adalah Akai. Iya, Heavy spin-nya bakal ngebuyarin semuanya. betul. Karena untuk sekarang dari Cloud Altar ini semua harus nempel. Dan kalau udah keluar dari range dari Cloud Altar, udah dia nggak bakal masuk ke dalam Spectre mode. Ya, dan poin yang penting juga dengan membawa Kari dari Indonesia, dia nggak punya, Kari bukanlah hero yang attack-nya ke area kan. Bukan Ya, Elisa ataupun dia bukan Cloud single kan, dia target. single target lock gitu kan. Dan dengan membawa Cloud Altar ya itu bakal cukup susah sih, karena Cloud Altar ini bakal bisa di cancel banget. Mungkin dengan Feather Eye Strike ya, jadi Feather Eye Strike bisa kena banyak, pecah Cloud Altarnya, baru bisa di follow up sama yang lain. Tapi kalau misalnya cuma ada combo antara Dreams atau Rahmat dan juga Jabran, itu ya bakal cukup susah sih untuk bisa mempick off ketika dalam kondisi team fight yang Cloud Altarnya aktif. Ya, dan juga bagaimana nanti Rizky mungkin untuk masuk dengan Black Dragon form dia ke belakang. Wah, Ini cut-cutannya nanti kita sering ngeliat lah waktu Rizky pakai Yuzong. Yuzong di Ya. ASF juga ya kan? Iya, dan pastinya ya dengan Yuzong, Black Dragon form jauh lebih cepat lagi untuk bisa menggapai lini belakang dari lawan. Iya, dan kalau nggak salah itu merupakan hero kemenangan juga deh untuk Rizky atau Psychots ya. Yuzong ini yang membawa mereka mendapatkan gold medal juga waktu itu. Betul. Jadi mungkinkah akan ada hero kemenangan kembali nih untuk teman-teman dari timnas Indonesia, baik itu dari Rizky, Rahmat, Albert, dan juga Jabran ataupun dari Gilang yang bisa membuat mereka mendapatkan gold medalnya untuk di match kita kali ini. Dan ya, kita akan segera masuk, sepertinya troubleshootingnya sudah akan selesai untuk di match yang ketiga. Harap bersabar ya teman-teman ya, kita inginkan yang terbaik untuk kedua belah tim, terutama untuk tim Indonesia, untuk bisa bermain dengan selancar mungkin agar mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jadi harap bersabar, ramaikan lagi kolom komentarnya dengan hashtag tim Indonesia yang timnya diganti I dengan menggunakan satu, ataupun dengan hashtag Indonesia Emas untuk lebih meyakinkan lagi semua player yang sedang bertanding di SEA Games ke-32 Kamboja ini berhasil mendapatkan emasnya. Dan yes, kita akan segera masuk ke line up dan tapi lihat Aaron Hook yang membuka match pertama dari Indonesia ini mendapatkan first blood yang manis dari Gilang. Lihat gimana Aaron Hook yang menjadi mimpi buruk untuk banyak tim dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Yap, dan bahkan freeze lane sudah dilakukan oleh Jabran di bottom lane. Rahmat juga sudah langsung menuju ke gold lane. Hanya menakut-nakuti dan bahkan Iron Hook-nya kembali mendapatkan pemain lawan. Wow, 2 Iron Hook di waktu yang bersamaan 100% rate-nya dari seorang Rahmat. Luar biasa sekali ya. Kita lihat gimana agresi dari Indonesia berhasil memporak-porandakan 1 menit pertama dari Kamboja dan hampir saja Iron Hook berhasil kembali menuju ke arah Sokrot di area mid lane sana bergerak
Seorang Lancelot coba untuk menginisiasi, mengganggu pergerakan dari Indonesia. Tapi Rahmat harus dipaksakan untuk mundur. Cukup sekarang SP-nya. Phantom Execution yang sangat manis. Tapi Razorwat menutup pergerakan dari seorang Nem di sana. Nggak bisa lari kemanapun lagi dan membuat jungle-nya terpick off sebelum ada turtle yang pertama. Yap, tukar satu dan sekarang bahkan setup untuk tim Indonesia di bagian dari turtle. Dan Yuzongnya sudah berada di garis sana dan bahkan dari Glue juga yang harus tumbang Indonesia. Mereka akan mencoba untuk men-secure objektif turtle yang pertama. Wow, ini benar-benar agresi yang sangat luar biasa. Tapi oh my god, terpick off di sana Jabran. Tapi di sisi lain, Nilsson berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Coba untuk engage ke bagian depan sana. Mencoba mendapatkan satu orang player. Razorwat once again mendapatkan pick up. Tapi Bloody Hand yang connect ke arah Teodom. Mau lari kemana, masih ada flicker yang dia keluarkan. Membuat nyawanya selamat, tapi inisiasi dari Indonesia nggak berhenti begitu saja. Dia langsung fokus untuk mendapatkan semua jungle dari Kamboja. Tim yang sangat agresif sekali. Di bawah menit yang ketiga kita sudah melihat adanya total 8 kill point. 8 kill point. Udah 8 berantem terus dari early game ini full action nih berarti filmnya kalau filmnya. Ya tapi ya untuk di bottom lane-nya Jabran yang akan di cover oleh Rahmat seperti biasa. Kita tahu bagaimana pengawalan untuk Jabran sendiri. Iya, pas Pambrans ya kalau bisa bilang ya dari Rahmat dan juga Jabran di bagian bawah. Tapi Gilang masih belum coba untuk melakukan rotasi. Terlihat Little Wonder di sana coba untuk dikontes dengan Nem. Wow. Terambil satu hit terakhir dengan Iron Hook yang sangat manis. Lagi-lagi Rahmat ya. Ini menjadi mimpi buruk terutama untuk tim Kamboja. Keberadaan dari Rahmat menggunakan perangkonya ini yang harus menjadi waspada nih. Tapi Jabran berhasil diambil gold crab-nya oleh seorang Kuname. Beatrix yang dia pakai, Bennett Rage yang dikeluarkan cukup baik. Yep. Dan bottom lane-nya masih aman-aman saja sejauh ini. Dan bahkan cenderung untuk di-freeze oleh tim Indonesia. Di XP lane cukup anteng ya. Karena untuk pertempurannya lebih sering terjadi di gold lane. Untuk rotasinya fokus di gold lane. Corrosion Sight untuk Jabran, Clock of Destiny untuk Gilang. Dan bahkan recall di tengah tuh gak ada orang padahal Gilang. Oke, tapi Iron Hook masih meleset. Nilsson berada di bagian depan sana. Sokrot coba untuk engage. Predator Ice Strike dibuka. Gold Altar pun di pop up. Tapi Wild Charge untuk meng-cancel seorang Gilang. Nilsson terlalu di depan. Coba untuk menahan semua damage yang diterima. Masih ada flicker dari Sokrot dan mundur. Dan Phantom Execution cukup bagus. Disengage kembali dari kedua belah tim. Yep, jauh lebih sustain dengan adanya Fredrin untuk di garis depan karena akan membiarkan Parsha bersama dengan Kari untuk bisa memberikan basic damage mereka juga. Dan bottom lane akan kembali diharas oleh tim Indonesia. Harus mundur kembali ke belakang dan bahkan ada double team yang terjadi di bottom lane. Ternyata masih sanggup untuk kabur kembali ke bagian belakang. Jadi aman untuk Cambodia di bagian gold lane-nya. Tapi masih akan ada pertukaran juga mungkin untuk di turtle. Ya, tapi lihat. Udah ada pergerakan dari Rizky. Split. Dari seorang Glue, coba untuk mendapatkan Nilsson. Albert terlalu bahaya, ditarik mundur ke area belakang. Ada Renner sahabat yang belum connect, tapi Iron Hook. Once again Rahmat berhasil melakukan siapapun di depan sana. Bloody Hand yang connect digagalkan dengan dia Wall Charge. Tapi berhasil mempick up seorang Nem. Lancelot yang gak bisa lari kemanapun. Masih ada Kosal berada di bagian depan. Rizky mengganggu di area belakang dengan freeze dive-nya tertarik once again. Killing speed dapatnya oleh Gilang. Gila. Luar biasa banget. Bisa terus memberikan pressure dengan damage yang begitu besar. Tapi di sisi bawah sana tercancel recall-nya. Konami mau lari kemana? Masih ada flicker tapi sepertinya nggak bisa melakukan escapability. Karena ternyata tadi flickernya masih dalam keadaan cooldown. Turtle juga bahkan diamankan oleh tim Indonesia. Ada pertukaran tadi, ada rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Ternyata di mana Jabran diberikan untuk top turretnya dan dia berhasil untuk mendapatkan top turret. Dan itu ketika ada turtle yang kedua yang sedang di-setup juga oleh tim Indonesia. Wow, itu movement yang baru sih. Aku bisa bilang karena belum menit kelima tadi, tapi udah ada movement pergerakan perpindahan lane dari kedua belah side lane ya. Dan untuk kali ini bahkan sepertinya seorang Rizky bisa untuk menghancurkan satu outer turret di bagian bawah dan membuat tim Indonesia unggul lagi dari segi objektifnya. Di menit yang kelima, mereka unggul 5.000 gold, menandakan bahwa 1.000 gold perbedaan per menit. Nah, ini adalah tempo yang sangat cepat yang diperlihatkan oleh tim Indonesia juga. Dari item build-nya, Guardian Helm akan diselesaikan oleh Nilsson. Dan dari Franco-nya sendiri juga dari Rahmat, ada Rapid Boots, Still Like Plate. Akan build up ke defense item setelah itu untuk Magic Defense, Radiant Armor mungkin. Dan team fight di bagian tengah masih bakal dibiarkan juga. Karena untuk dari item-item yang sedang dilakukan sekarang, ini masih farming untuk Jabrannya. Dia ada di top lane. Dia akan diberikan keleluasan untuk dapetin gold sebanyak mungkin. Ya, sementara 3 player lainnya ini fokus untuk bisa ngeharas mid lane-nya. Dan oke, inner turret di area atas sana akan langsung dihancurkan. Begitu cepatnya terlihat ada Kosal. Coba untuk menangkap. Seorang Jabran masih bisa mundur. Sepertinya Jabran cukup aman ke area belakang. Rahmat yang menjadi pelindung dari Jabran ini selalu berada di semak-semak yang tidak terduga oleh player-player dari Kamboja. Dan oh my god, Teodom
udah mulai sekarang satu bar SP tersisa dipaksakan untuk recall. Dan 4 player dari Indonesia bersiap di area mid lane sana. Masih bisa di defense outer turret terakhir dari tim Kamboja di area mid lane. Yap, dan ini dia full pressure yang dilakukan oleh tim Indonesia dan bahkan menginvasi jungle milik Kambodia sendiri. Untuk mid turret memang masih ada, tapi Jabran sudah bersiap-siap untuk mendapatkan mid turret tersebut dan bahkan di recall oleh Nielsen sekarang. Karena tercuri om purple buff-nya. Betul. Oleh Nielsen. Oh my god, perbedaan gap level yang cukup jauh. 2 level di sana. ditarik. Lodihan yang connect, ada Cold Altar dibuka. Tapi Sokrot masih bisa melindungi seorang Kosalka. Tertarik masih ada flicker yang dikeluarkan, tapi di sisi belakang Nielsen coba engage. Karena Sokrot yang nggak punya lagi Cold Altar. Masih ada Stardust Tempest yang dikeluarkan untuk melarikan diri. Tapi Turtle yang ketiga akankah menjadi perfect dikejar. Turtle? Karena ada purple buff dari seorang Nielsen yang coba untuk diambil. Sepertinya akan ada pertukaran aja. Coba untuk mengejar Kosal. Mengeluarkan flicker di waktu yang tepat untuk menghindari Furious Dash dari seorang Rizky. Tapi Turtle sepertinya akan menjadi milik Nielsen untuk ketiga kalinya perfect Turtle for Indonesia. Yap, dan bahkan mendapatkan purple buff tadi yang dimiliki oleh Kambodia juga. Dan nice engagement dari tim Indonesia, bahkan tadi Jabran berhasil untuk selamat ya dari sergapan split-split grab-grab yang dipakai oleh Kosal. Iya, flickernya tadi bagus ya. Ya, flickernya juga bisa kabur. Sama-sama punya flicker menggunakan flicker untuk kabur. Tapi sekarang Gilang dikejar. Oh, selamat tapi ya. lihat Feather Ice Strike. Sakit banget damage-nya meskipun Gilang terkena efek dari split-split. Tapi lihat di arah belakang, Tsunami terculik begitu saja. Tershutdown akhirnya Gilang untuk pertama kalinya. Karena dia tertangkap. 1v1 situation, ada kedua belah XP laner Rizky dan juga Kosal Viset beradu damage. Slam-slam yang terus-menerus dikeluarkan hampir full stack lagi. Dan yang jadi problem adalah Kosal ini punya lagi split-splitnya nih. Kalau bisa sampai tertangkap Rizky yang nggak punya Break Dragon Form akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Dan bahkan backupan yang manis Body Hunt ke arah belakang langsung menuju ke arah Sokrotnya. Berhasil didapatkan cukup cepat tanpa ada gangguan dari Sokrot. Cold Altar nggak ada untuk Kamboja dan bahkan Jabran udah mulai berkumpul kembali. Ya, Rahmat benar-benar membawakan tempo positif untuk tim Indonesia di mana Iron Hook dan juga Bloodhound yang menjadi salah satu kombinasi untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Kambodia dan Nielsen masuk ke dalam jungle milik pemain Kambodia. Dan tampaknya dia berhasil untuk mendapatkan kembali satu purple buff. Iya, dan ini bakal susah. Wah. Oh, Iron Heart! Mancing mana yang mantap, Fighter Isaac dibuka dari Gilang. Langsung bisa mempick off seorang Kosal Pasat yang nggak punya lagi flicker. Dan sepertinya fokus ditujukan ke arah inner turret di bagian bawah. Sedikit saja SP tersisa, tapi ini Nielsen harusnya udah nggak ada yang bisa pick off, Om. Karena kita lihat Beatrix ini under banget kondisinya. Ya, 4 kali terpick off untuk Beatrixnya dan bahkan ketika lagi mendekat ada Gilang dengan Feather Airstrike-nya untuk langsung udah kita head to head aja meskipun tadi posisi ya. Kalau kita lihat memang Gilang ini di atas kepalanya itu ada glue. Iya. Buka aja dulu Feather Airstrike, kasih sekali teman-teman yang lain yang akan melakukan follow up untuk menumbangkan Beatrix atau Koni Ame. Iya, jadi meskipun tadi terkena efek dari grab oleh seorang Blue gitu ya. Tapi tetap aja burst damage dari satu tetes Feather Ice Strike-nya Gilang. Ini bisa nge-meltdown setengah HP dari Konami. Karena sejauh ini kita lihat dengan 4 kali terpick off, dia benar-benar under, nggak ada burst damage yang besar juga dari teman-teman Kamboja. Karena mereka membawa mid lane-nya adalah Faramis. Faramis yang kita tahu, Ghostbuster itu nggak sebesar itu damage-nya untuk bisa memeltdown seorang Nielsen. Yap, dan dia harus punya target yang lebih banyak juga. Dan sepertinya untuk Lord yang pertama akan langsung disecure oleh Indonesia. Dengan poin kill yang cukup jauh jaraknya. Ya, tapi lihat Om, itu Rahmat berada di bagian belakang. Oh, masih bisa menghindar dari hook yang dikeluarkan. Sokrot berada di bagian depan. Dom, diketahui posisinya. Lihat damage yang cukup sakit sekali dikeluarkan oleh Gilang tadi dengan energi erupsinya. Dan untuk kali ini, Lord bergerak ke area bagian top lane dari tim Kamboja. Once again purple buff dari Kamboja kembali direbut oleh Nielsen. Ya, dan ini sudah mulai sebenarnya mereka bisa kumpul tengah atau mereka bisa split juga karena untuk Lord yang pertama masih dengan Lord yang belum enhance. Jadi masih cukup tipis dan hanya akan mengandalkan super minion yang berjalan bersama. Lihat gimana Gilang, Feather Isaac dibuka. Nielsen langsung menyambut dari arah belakang. Sokrotnya hilang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang Gilang. Benar-benar energi Arab sudah tahun. Yang manis dari Nielsen menarik lagi Sokrotnya biar nggak bisa kabur. Tapi yang jadi problem, Sokrot masih punya pasif dan dia akan segera respon sebelum Lordnya menyentuh ke arah base turret. Ya, tapi damage yang diberikan oleh Gilang ini sudah tidak terbendung. Sakit Terutama banget. untuk lini belakang ya. Kalau lini depannya masih bisa nge-defense mungkin, tapi lini belakangnya. Oke, pasif dari base turret di bagian top lane sudah mulai terpop up. Sepertinya belum ada base turret yang bisa dihancurkan dari tim Indonesia. Muncul dari belakang seorang Nem mencoba melarikan diri. Feather Ice Strike lagi-lagi menuju ke arah Stokrot, digocek begitu saja. Dengan adanya Faramis, Shadow Stampede yang dikeluarkan.
Tapi laju, Super Wave Minion masih ada di bagian top lane dan juga bottom lane. Meskipun masih ada pasif dari base turret di bagian bottom lane, ini harusnya cepat-cepat di-clear sih sama Kamboja. Ya, mereka masih bisa defense juga, tapi dengan Lord yang pertama tadi seharusnya damage yang diberikan oleh Indonesia ini sudah lebih daripada cukup. Ya, Dan Hunter Strike, si Halberd, Holy Wow. Crystal, Athena Shield jadi secara berbarengan. wow. Ini si Halberd udah dipegang sama Jabran ya. Ini damage-nya akan ada tambahan sekitar 8% lagi ke arah player-player yang punya HP item lebih banyak dibandingkan dirinya. Jadi kita tahu lah ya untuk Lancelot, Grok, dan juga Glue-nya ini akan ada damage tambahan dari semua basic attack yang dikeluarkan oleh Jabran. Jadi harus mulai berhati-hati. Lagi-lagi invasi jungle dilakukan terus-menerus oleh seorang Nielsen. Yap. Dan di depan Nielsen-nya memang masih memimpin juga, masih akan mengganggu orange buff-nya. Ditarik mundur ke belakang, tapi sebenarnya sadar kalau Adex sedang menggunakan atau berusaha untuk mendapatkan buff. Ya, terlihat Nielsen masih ada backupan yang cukup banyak dari Indonesia bersembunyi dalam semak-semak menunggu keberadaan dari player Kamboja untuk segera dikenakan oleh Iron Hook-nya, mancing manianya. Lagi-lagi kita belum melihat nih ya, pergerakan dari Rahmat sudah mulai mendekat juga ke area base, dekat inner turret di bagian tengah sana. Kamboja sejauh ini masih cukup aman karena mereka dari Lord yang pertama secure semua base turret yang mereka miliki. Yap, dan bahkan Kambodia mereka memilih untuk melakukan split push. Cuman sepertinya Gilang sadar akan hal tersebut dan sudah langsung memirror juga. Yang membuat harus mundur kembali ke belakang Lancelot mereka. Ya, ini strategi split push ternyata nggak berhasil dilakukan oleh Kamboja ya. Karena kita tahu dengan membawa Parsha, dia punya mobilitas yang tinggi. Dari segi clearing minion, dia benar-benar cepat banget dari energi dari semua skill yang dia milikin. Terutama dengan adanya Wings by Wings yang dia bisa gunakan untuk langsung regroup lagi. Ini akan mempersulit sih. Semua split push yang coba dilakukan, tapi lihat ada conceal play. Watchers flicker combo ke arah seorang Jabran terpick off di depan sana. Ada Bloody Hand, Black Dragon Form datang dari belakang. Coba untuk mendapatkan Tsunami-nya. Mencoba melarikan diri, dikejar tapi tertarik oleh Shadow Stampede ke arah bagian belakang. Terjebak Rizky melawan 4 player dari Kambodia. Rahmat memberikan backupan tapi sayangnya Rizky terpick off. Rahmat pun dipecahkan immortalnya. Mencoba untuk flicker ke area belakang tapi terjebak. Meskipun mereka mendapatkan Lord yang kedua, tapi 3 player dari Indonesia sepertinya akan terpick off oleh Kamboja. Oh my god, pertukaran yang menurut aku ini masih cukup sama sih, sama-sama mendapatkan kerugian gitu menurut aku. Iya, tapi Indonesia mereka poin pentingnya adalah mereka juga bisa dapatin untuk Metara tadi. Iya. Jadi mereka bisa memaksimalkan untuk Lord kedua ini yang berjalan. Dan ini adalah Enhanced Lord, Lord yang sudah bisa melakukan charge. Iya, dan ini bakal cukup susah sih Om. Dari item build-nya kita lihat Om. Ya, item build-nya Jabran udah full item sebenarnya. Dia Yap. udah full banget, jadi damage-nya dia akan sangat-sangat maksimal sekali. Tapi berhadapan dengan Beatrix, ini harus bisa diperhatikan juga bahwa dari Beatrix-nya kalau dia bebas. Belum lagi seperti tadi misalnya ada combo-wombo yang terjadi. Iya. Critical Wild Charge dan juga di belakang bisa ada Nimbus Passion. Ini akan sangat membuahkan hasil positif nanti untuk Kambodia. Iya, dan yang jadi problem adalah tadi yang melakukan clearing di split push-nya itu adalah Jabran, jadi langsung di-all-in gitu saja. Tapi lihat, udah ada Iron Hook yang hampir connect, Bloody Hand. Masih di Cold Altar, melindungi nyawa dari seorang Odo. Watcher gak kena siapapun, tapi di area belakang udah ada split dari Colossal Piset mencoba mendapatkan player-player dari Indonesia. Mereka sekali lagi berhasil untuk melindungi base turretnya dari Lord yang kedua, tapi Black Dragon Form datang dari Rizky. Masuk ke dalam base dari Kamboja, menusuk ke arah belakang sana, terjebak di bagian depan. Nem, terjepit seorang diri, langsung didapatkan oleh seorang Nielsen. Mega kill dari seorang Nem. Tapi base turret di bagian top lane gak bisa backup lagi. Feather Ice Strike yang konek ke arah Kuname masih bisa selamat. Belum adanya Cold Altar kembali dari Sokrot. Ini membuat Kamboja harus berhati-hati dari semua burst damage Indonesia. Ya, sebenarnya Cold Altar akan menjadi salah satu senjata utama nantinya untuk Kambodia ketika mereka melakukan team fight. Iya. Tadi sempat kita lihat Blood Hunt yang memang bisa dipakai, tapi Cold Altar-nya ini dia langsung menetralkan hal tersebut. Iya, itu benar-benar membuat body hanya jadi sia-sia. Betul. Follow up ke arah tadi Groknya juga sia-sia. Meskipun tadi dia wall charge-nya ke arah depan dan nggak kena ke arah siapapun. Itu sebenarnya bisa dipakai buat kabur sih kalau menurut aku dari wall charge-nya ya. Dan kita lihat lagi di area mid lane sana udah berkumpul 4 member. Fighter Ice Strike dibuka, tapi Sokrot damage yang masuk terlalu sakit. Terkena efek Town knock up di sana. Ada masukan juga dari Black Dragon Form Rizky. Masih bisa dipaksakan untuk mundur. Penetrate. Rizky dalam bahaya, terpick off, crispy dipegang oleh seorang Konami. Walking for more, maju ke bagian depan sana. Coba untuk mendapatkan siapapun kembali. Kamboja mendapatkan momennya, tapi datang dari arah belakang. Gilang masih bersembunyi di dalam semak-semak. Immortalnya pecah, tapi Bloody Hand ke arah yang tepat. Glam di sana menjadi player pertama yang di pick up, tershutdown tapi Nielsen, tapi Konami. Pertukaran yang manis, double kill dipegang oleh seorang Jabran. 3 player tumbang dari Kambodia dan bahkan
double kill untuk seorang Gilang. 4 player down meskipun Faramisya tadi sempat hidup kembali. Yap, ini Gilang benar-benar nunggu dengan sangat sabar sekali di balik rerumputan. Karena dia gak punya Feather Airstrike. Dia menunggu sedemikian rupa, sedemikian lama. Dan memang buying time yang diberikan juga. Iya. Diberikan oleh Nielsen. Itu pas banget tadi. Dan memang beberapa Immortal pecah, tapi ya next adalah objektif yang akan diambil oleh Indonesia, yaitu Lord yang ketiga ini akan jatuh ke tangan mereka. Iya, tadi mahal banget sih ketika pergerakan dari Gilang ya, yang dia sembunyi dulu di dalam semak-semak ketika semua player dari Indonesia udah mulai sekarat. Tapi untuk kali ini Lord sepertinya akan menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Berhasil didapatkan oleh Jabran. Kosal, sangat sakit dia bisa diterima. Nggak kena speed light bulan terakhirnya ya ke arah tubuh dari Cham Kosal, Piset ya. Dan ya dari segi item build-nya harusnya udah jadi semua item sih Om. Betul, semuanya sudah selesai juga. Guardian Helm mungkin untuk Franco-nya sebentar lagi. Dia sudah punya Radiant Armor dari Gilang dengan Arcane Boots-nya. Terus Clock of Vision Lightning, waduh itu udah item jahat semuanya ya. Holy Crystal Divine Glaive yang menjadi salah satu kombinasi item juga. Jadi satu buah Feather Airstrike ini akan memberikan damage besar. Terutama untuk Marksman. Ini Marksman-nya, ini harus bisa dijaga nantinya untuk si Koname. Iya, dan begitupun dengan Jabran ya, karena Jabran nggak bikin item magic defense sama sekali. Ya. Sementara tadi kita lihat dari Sokratnya itu udah jadi item semua, item magical damage gitu. Dan kalau misalnya sampai di kondisi yang kurang bagus, Ghostbuster-nya kena ke arah Jabran, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Tapi masih bisa menghindari Iron Hook dari seorang Rahmat. Cukup aman sejauh ini Kamboja bermain di dalam area base-nya, mencoba untuk melindungi semua base turret yang tersisa. Tapi sayangnya Lord sudah mulai mendekat ke arah bagian base dari arah top lane sana. Maju ke bagian depan, Gilang mencari posisi, Rahmat mencari player yang bisa ditarik menggunakan Iron Hook-nya. Tapi sepertinya nggak ada backupan karena Lord. Mereka menunggu kehadiran Super Wave Minion di area mid lane untuk Indonesia. Dan ya masih menunggu saja, lagi-lagi Iron Hook yang kurang tepat. Feather Airstrike dibuka ketika Koname berada di bagian depan. Tapi sepertinya ada Slam Sam dari seorang Kosal Piset. Maju ke bagian depan, seperti dibuka. Bloody Han yang connect ke arah seorang Yodong. Tapi di area belakang, lihat inisiasi dari Nem menuju ke arah Gilang. Gilang masih bisa selamatkan. Di sisi lain Jabrannya terpick up meskipun ada pertukaran di mana Nem gak bisa melarikan diri lagi. Tapi membuat Gilang udah kehilangan cukup banyak SP untuk bisa melanjutkan pertempuran Yom. Ya, tapi masih ya, Gilang masih berada di bagian topnya, tapi dibuka oleh Magic Sentry. Dan ini sepertinya Indonesia mereka harus mundur kembali ke belakang. Wildcards yang sudah mulai dibuka dan ditabrak balik oleh tim Kambodia. Feather Airstrike tapi dikejar. Gilang harus tutup kembali Feather Airstrike dan tumbang. Gilang harus tumbang dan ini sangat berbahaya. Kambodia mereka tetap memberikan pressure mereka. Ya, tapi lihat lagi-lagi Nielsen menarik dengan adanya press of wrath yang dia keluarkan. Membuat player-player dari Kambodia agak sedikit kebingungan, tapi sayangnya udah nggak ada damage dealer yang dimiliki sama Indonesia. Kedua damage dealernya terpick off dan mereka sekarang menerima hukuman dari Kamboja. Fokus untuk mendapatkan inner turretnya di area mid lane. Nielsen berada di bagian depan, harus mulai berhati-hati mundur dengan cukup aman, tertarik ke area belakang. Tapi lihat terkena efek stun, coba ditarik dengan Shadow Stampede, Rahmat ke arah belakang terkena efek grab. Masih ada Immortal yang pecah, tapi sayangnya Kosal Piset yang berhasil di pick off di sana. Coba mengembalikan keadaan Indonesia. 4 player yang sudah ready kembali menuju ke arah mid lane untuk mengusir semua player dari Kamboja nih Om. Ya, ini Indonesia mereka harus tarik nafas sedikit ya. Mereka harus memperpelan mungkin pergerakan mereka karena gold gap-nya 9.000 sudah menjadi 4.000-an juga. Evolve Lord akan menjadi salah satu aset terpenting untuk Indonesia sekarang. Meskipun mereka berhasil untuk memecahkan top base turret dan juga bottom base turretnya, tapi belum menjadi jaminan kalau mereka bisa memecahkan base dari Kambodia. Ingat, Cult altarnya sudah mulai berasa efeknya bersama dengan Ghostbusters. Bisa ditabrak secara terus-menerus. Iya, tadi lihat damage-nya yang masuk ke arah Gilang ya. Pakai Ghostbuster tuh langsung ngilangin sekitar 2 bar HP dari seorang Gilang. Tapi consul play dari Theodom maju ke bagian depan sana. Lordnya setengah HP, masuk dengan menggunakan puncture. Black Dragon Form mencari keberadaan dari Koname. Terlihat Petrify, berada di bagian depan sana, berhasil dieksekusi Koname-nya. Dan bahkan sekarang terjebak, Sokrot gak bisa lari kemanapun. Udah gak ada Cult Altar. Theodomnya satu hit terakhir, mundur semua player dari Kamboja. Merelakan Lord yang sudah evolve kali ini kembali untuk Indonesia. Dan ini adalah kesempatan besar untuk Indonesia melakukan punishment kembali ke arah Kamboja yang tadi sempat mengejar ketertinggalan gold yang cukup jauh Om. Yap, dan ini masih 10 second sebelum Lord Evolve akan berjalan. Jadi Indonesia mereka sudah standby di depan base dari Kambodia. Feather Airstrike dibuka, Ghostbusters untuk membersihkan minion-minion kecil. Dan akan menjadi usaha pertahanan terakhir dari Kambodia. Wah, tapi sayangnya dari death timernya Koname ini harusnya masih cukup sempat sih untuk bisa respawn ketika Lordnya masuk ke dalam base. Jadi akan ada fight 5 melawan 5 lagi dari Kamboja. Kita tahu ya, Kamboja ini kuat banget dari segi tim fightnya dengan membawa ke altar dan juga banyak banget sisi yang mereka bisa keluarkan. Gilang mencoba melakukan recall di depan sana seperti tadi. Gilang menarik perhatian
dari TYO Dome. Dan Lord sudah mulai bergerak. Black Dragon Form dikeluarkan mencari Koname. Yang ada di bagian belakang sana keluar masuk dari area base-nya. Lord sudah mulai mendekat kembali. Menuju ke arah base. Panther Ice Strike, Socrot. 1 SP bar tersisa, tapi masih bisa hidup. Mundur semua player dari Kamboja dan bahkan sekarang mencoba membalikan keadaannya. Tertarik Bloodihan, nggak kena siapapun dan bahkan Rahmatnya yang terpick off. Coba untuk dikejar. Nem maju ke bagian depan sana, Gilang diketahui positioningnya. Tapi Nem masih bisa mundur. Phantom Execution dan juga Puncture yang dia keluarkan itu membuat dirinya aman dan Rahmat, dia tertinggal dari rekan-rekannya tadi di Larut. Iya, dan mungkin itu nggak bisa dilakukan sama sekali. Mungkin pick off yang harus dimainkan oleh tim Indonesia sekarang. Karena kalau kita lihat dengan metode tabrak front to back yang dipakai oleh Indonesia, ditabrak balik Kambodia. Mereka punya dulu, mereka tadi punya juga Faramis. 2 hero yang bisa nabrak depan, belum lagi masih ada grupnya 3 barisan yang sangat-sangat tebal sekali. Dan bahkan mereka sudah berjalan, berbaris menuju ke base dari Indonesia. Oh no, tapi masih ada Feather Isaac dari Gilang tercancel sepertinya. Nielsen coba untuk engage dengan Appressive Rider dan memiliki energi eruption juga dikeluarkan dan itu dia. Damage-nya masih cukup sakit tapi kena efek dari Watchers. Immortal dipecahkan, Black Dragon Form dibawakan ke altar dari Cambodia. Socrot udah pecah semua ke altarnya. Masih ada sedikit SP tersisa tapi Kosa Viset. Oh my god, diselamatkan dengan loncatan menuju ke arah slam-slamnya cukup manis untuk melarikan diri. Hanya Socrot aja tadi yang terpick off. Tapi sudah hadir kembali dan udah mulai siap melakukan team fight 5 melawan 5 kembali. Benar, itu adalah Faramis yang tadi tumbang. Masih ada efek pasif dari Faramis juga. Dengan stack dia mungkin sudah maksimal di angka 30 ke atas. Dan sudah langsung respawn juga. Next Lord mungkin akan menjadi pembuktian siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut. Evolve Lord yang jelas. Dan ini sudah mulai tampak. Cukup sulit untuk tim Indonesia bisa menabrak pertahanan yang sedang dibangun oleh Kambodia. Memang hilang semua base turretnya. Iya. Tapi Kambodia kita tahu, mereka punya nafas tambahan dengan Cloud Altar. Ada Wild Charge. Wow, Dan ya hanya dengan mengandalkan mungkin misalnya dengan Nielsen saya di depan atau Rahmat. Ini masih belum cukup ternyata. Karena ditabrak langsung, mereka langsung lompat ke Jabran dan juga Gilang. Iya, dan ini bakal susah sih untuk Indonesia ya. Kalau aku ngeliat dari tadi soalnya inisiasi dari Iron Hook dan juga Bloodihan yang combo dengan adanya Kari. Ini belum terlihat lagi nih Om, untuk di menit-menit akhir ya. Itu adalah combo yang mematikan, tapi balik lagi ke altar. Selalu bisa menyelamatkan nyawa dari player-player Kamboja. Conceal play, tapi sayangnya terbuang karena beberapa player di Kambodia udah mulai bergerak juga ke area bagian Lord Pit. Nielsen seorang diri, harus mulai waspada. Mungkin keberadaan dari Indonesia nggak ada yang tahu. Tapi lihat laju minion di bagian top lane atau di lane jauhnya. Ini cukup aman untuk Indonesia melakukan split push. Kalau misalnya mereka mau coba untuk melakukan split push gaming. Tapi Nielsen seorang diri, coba untuk diganggu. Masih belum ada pergerakan dan semua player di Kamboja tadi coba untuk melakukan recall. Melakukan defensif terlebih dahulu di area base yang mereka milikin. Sambil menunggu keberadaan dari tim Indonesia yang belum terlihat sejauh ini. Dan bahkan di 2 member saja yang tersisa ternyata di bagian Lord Pit sana. Postal Viset mengeluarkan split-splitnya. Ini informasi yang mahal nih. Viset udah gak punya lagi split-split. Dan bisa aja Indonesia mengambil Viset sebagai player pertama yang di pick off. Karena keberadaan dari Socrotnya cukup jauh tadi berada di bagian belakang. Dan Nielsen hanya untuk buying time aja. Iya, Lord akan di-reset dulu. Dan ini dia Kambodia dan juga Indonesia. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan Lord ini. Lord yang sangat penting dan bisa menjadi kunci kemenangan untuk masing-masing negara. Dan Indonesia masih sedikit tertahan karena tadi ada conceal play yang dipakai juga di bagian topnya. Mereka sedang berusaha untuk membersihkan dan mencari pemain Kambodia yang sekiranya berada di bagian sisi kiri dari map atas dan tidak ada sama sekali. Tapi sekarang sudah ada. Ada Kosal di atas sana. Ya, tapi terlihat sepertinya 2 member yang diketahui kalau ada flicker yang dikeluarkan. Jabran dalam bahaya, coba untuk melarikan diri. Terpisah. Ada Watchers yang nggak dikenakan, tapi ada Black Dragon Fall karena tepat Fighter Isaac dibuka dari Gilang ke altar di waktu yang bersamaan membuat semua player di Kambodia bisa melarikan diri, tapi dipecahkan semuanya. Coba untuk maju kembali dengan energi eruption di bagian depan sana. Coba untuk menahan semua damage yang terima, tapi Nielsen-nya cukup aman sejauh ini. Gilang menarik perhatian semua player dari Kamboja ke area belakang. 5 player terjepit menunggu keberadaan, tapi sayangnya Gilang terpick off. Oh my god, 70 detik. Dead timer yang dimiliki oleh Gilang. Oh my god, Tomowa. Itu Ren Rapati ya tadi? Iya, kena tadi. One shot yang terjadi juga. Dan tanpa kehadiran dari Gilang, tim Indonesia mereka harus bermain sedikit lebih sabar. Ini hanya memancing perhatian dari Kambodia. Untuk mendekat ke arah dari Lordnya. Dan ada duo antara Rahmat bersama dengan Jabran. Untuk menculik siapapun pemain Kambodia yang lewat dari sisi kiri map. Cuman sayangnya kita belum melihat hal tersebut terjadi. Dan Nielsen seorang diri harus menahan 3 pemain secara langsung. Rahmat sudah berada di balik rumput dan ini akan didorong mundur pemain-pemain dari Indonesia. Karena mau gak mau, mungkin mereka harus merelakan Lord yang ke-5 ini. Wow, ini bakal cukup susah sih. Apalagi sekarang Nielsen-nya udah tertangkap sama Grab dan Lord berhasil di-secure.
oleh seorang Nem. Mundur semua player dari Kamboja. Disengage kembali. Tapi sayangnya Lord langsung muncul di area mid lane dari Indonesia. Meskipun mereka masih punya outer turret di area top lane sama di bagian bottom lane. Ini Lord di menit ke-26 cukup tanky sekali apabila ditemenin dengan player-player Kamboja di sana akan mendapatkan buff tambahan dan juga damage magical dari Thunder yang dia milikin. Dan ini akan menjadi pertahanan yang cukup susah untuk Indonesia meskipun masih ada Parsha yang sudah mulai hidup kembali. Benar, ini hanya akan mengandalkan Parsha terlebih dahulu, tapi front to back yang dimiliki oleh Kamboja ini mereka sangat kuat sekali dan bahkan minion sedang di freeze terlebih dahulu, masih di block. Oke, terlihat dari conceal play dari Theonom di bagian depan sana, Fnatic dibuka tapi terlalu jauh sepertinya, nggak bisa kena ke arah siapapun, tapi datang dari arah belakang flanking. Rizky mencari target utamanya Koname, coba untuk maju tapi masih bisa hidup, immortalnya dipecahkan. Theonom, nggak ada dua orang player yang berhasil. Rahmat flicker out, masih cukup aman untuk melarikan diri, tapi dua player damage yang masuk ke arah Kamboja benar-benar sakit banget. Dari seorang Jabran mencoba untuk memukul mundur, 4 player sisanya, udah 2 orang yang dipecahkan dan Nem akhirnya terpick off di waktu yang bersamaan. Waktunya Indonesia gila, Feather Ice Strike-nya sakit banget, terpick up 2 member. Meskipun Sokrot yang menjadi korbannya, tapi itu cukup banget untuk buying time setidaknya. Menyelamatkan manajemen Minion yang ada di bagian top lane dan juga bottom lane. Sementara mereka harus bersiap di area mid lane karena cuma ada 2 atau bahkan 3 player saja dari Kamboja. Hanya Nem Chandavani yang tumbang ya, karena tadi memang Sokrotnya, Paramis balik lagi memiliki pasif yang bisa membuat dia cepat untuk melakukan respawn. Tampaknya belum bisa di-end oleh Indonesia dan Wilson mengambil 1 orange buff. Gak ada masalah, kontrol lane terlebih dahulu untuk Indonesia dan kita harus menunggu untuk 75 second, 75 detik ke depan untuk Lord yang ke-6. Lord yang ke-6. Banyak ya Lordnya ya. Min 1 jantung sih aku, deg-degan banget sih sebenarnya ngelihatnya ya. Karena Indonesia yang tadinya udah unggul jauh banget ini udah mulai terkejar sama Kamboja. Meskipun mereka akhirnya dapat keuntungan ketika Nyemnya tadi sempat terpick off. Tapi untuk kali ini mereka harus memaksakan kembali pada saat 4 melawan 5. Nielsen ada di bagian depan sana. Kosal Piset coba untuk tarik ke area belakang. Rizky yang kita tahu tadi flanking dari Rizky ini benar-benar bagus banget, membuat momen dari Kamboja acak-acakan Om. Tuh. Ketika dia datang dengan Black Dragon Form di arah belakang, tapi sayangnya udah ada kembali Nem, seorang Lancelot dari Kamboja yang membuat 5 melawan 5, membuat Indonesia nggak bisa memaksakan kehendaknya untuk bisa mendapatkan base dari Kamboja di menit ke-28 ini. Yap, dan bahkan itemnya kalau kita lihat ini sudah sangat-sangat berganti sekali. Dari Gilangnya bahkan pakai Feather Strike untuk dapetin purple buff biar cepat. Dari cooldownnya juga sudah cepat sekarang. Maksimal di level yang ke-15 dan Blood Wings tadi ada extra shield untuk Gilang. Ya, tapi yang aku lihat ya tadi ya, itu Jabran udah ngejual sepatunya diganti sama Athena Shield. Emang dia akan semakin sustain dari pelan. magical damage, tapi jalannya pelan. Yang kita tahu dari tadi glue-nya ini Kosal selalu targeting seorang Jabran. Ada dimanapun langsung ditangkap, diloncatin pakai flicker. Dan semoga aja skenario buruk itu tidak terjadi. Karena aku masih percaya Indonesia masih bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini. Dan Nielsen coba untuk melakukan kiting di area Lord sana. 3 member dari Indonesia tidak terjangkau di area, tapi sayangnya ada conceal play, tertangkap. Rahmat di bagian depan sana, langsung di pick off begitu mudahnya Gilang. Feather Ice Strike, 2 play terkena efeknya, tapi terlalu tanky karena frontliner yang terpick off. Tapi sayangnya Rahmat kehilangan nyawanya untuk 55 detik ke depan. Membuat Lord ini akan menjadi cadangan besar untuk Kamboja mendapatkan Lord yang ke-6 ini. Dan tapi Nielsen berada di bagian depan, Rizky mendapatkan flanking di bagian belakang nih. Om Nielsen dipaksakan untuk mundur, tapi tertangkap grab. Dipaksakan set slam oleh seorang Kosal Piset. Feather Ice dibuka, ke outer dibuka, tapi Nielsennya dalam bahaya. Masih ada immortal di tubuh Nielsen, tapi sayangnya Jabran flicker out, cukup manis, gak kena efek dari Ghostbuster. Gilang harus hati-hati, meskipun masih ada immortal. Lord berhasil didapatkan, tapi killing spree dipegang oleh Rizky. Koname menjadi utamanya, dan bahkan sekarang Rizky berhasil melindungi teman-temannya dan Gilang loh Om. Ini masih hidup Om, gimana caranya tadi Om? Iya, 2 pemain yang memang very low tadi. Ada Gilang, ada Jabran, dan untungnya mereka masih bisa dijaga oleh Nielsen juga. Penjagaan sangat manis dan akhirnya Gilang menyadari bahwa dia butuh 1 buah self defense item, ada Winter yang sudah dipegang sekarang. Dan ya sayangnya memang dari Lordnya yang harus dipegang oleh Kamboja, tapi sisi plusnya masih ada harapan untuk Indonesia karena 2 pemain Kamboja ini responnya lama. Iya, ini Koname-nya masih lama sih. Bagian dari
Indonesia harusnya bisa banget sih dengan 5 membernya nih buat eliminasi Lord. Nielsen sekarang, Fighter Isaac dibuka, masih ada call altar dari Sokrot. Coba untuk didapatkan. Rizky sudah mulai masuk dengan Black Dragon Form ke arah belakang. Tapi Gilang sekarang Immortalnya dipecahkan. 6 bersiap untuk Phantom Execution. Gilang masih bisa kabur dengan Wings by Wing. Mundur semua player Indonesia. Harus berhati-hati bermain disiplin setelah mengeliminasi Lord. Setidaknya itu adalah poin penting untuk bisa bertahan dari gempuran Kambodia di menit ke-31 ini, Om. Yes, dan kita akan reset sekali lagi karena Lordnya berhasil ditahan tepat di depan base dari Kambodia. Dan ini berarti konsentrasi mereka sudah harus benar-benar full fokus ya. Karena untuk next Lordnya, HP-nya tebal, damage juga bakal sakit sekali dan mungkin tidak akan bisa ditahan seperti tadi lagi. Iya, dan aku berharap sih Indonesia punya wave manipulation ini karena mereka masih untung dari 2 base di bagian side lane-nya. Jadi semoga mereka punya advantage untuk bisa nge-push ke sisi jauh daripada keberadaan Lord. Karena ini akan didrag ke arah menit ke-33 pada saat Lord yang ke-7 akan hadir. Dan semoga Indonesia nggak ke-pick off ya selama kontes Lord nanti. Karena ini Gilang sama Jabran sih benar-benar susah banget untuk bisa melarikan diri. Karena mereka selalu menjadi target utama dari Wildcats dan langsung ada sambungan baik itu dari Kun Ame dengan Bennett Rage ataupun dari Glue-nya. Ya menurutku power dari Kambodia sekarang adalah mereka bisa untuk menghalangi Nielsen biar nggak bisa masuk. Iya. Dengan adanya grab-grab split-split yang bisa dipakai, ini membuat Nielsen harus mundur ke belakang. Belum lagi wild charge dari Groknya yang berarti memang serba salah nantinya untuk Nielsen waktu dia ingin menggunakan Retribution. Iya. Mungkin beda cerita kalau kita melihat adanya Ake, tapi ini adalah Fredrin. Tapi Fredrin bagusnya adalah dia akan bisa ngembalikin keadaan dengan appraisal rate-nya kalau memang bisa pas. Ya, tapi lihat kali ini coba untuk menarik perhatian timnas Indonesia. Gilang coba untuk engage bagian depan sana. Theodom berhasil mundur dengan cukup aman menghindari tahun yang dikeluarkan oleh Nielsen. Tertarik kembali Aaron Hogan connect. Bladian karena Theodom. Masih ada keluar altar seperti itu tapi Fighter Isaac yang dibuka. Datang dari arah belakang sang naga dari langit Rizky. Mengarah Kuname. Flicker out dari Kuname. Coba untuk di-engage oleh Rizky. Terkena efek Furious Devka. Tapi masih cukup aman sejauh ini malah Rizky-nya yang Gilang Immortal. Gilang harus mundur. Ada Winter Tranchan dari seorang Rizky tapi sayangnya tershutdown oleh Sokrot. Oh my god, Indonesia berada di kondisi yang kurang baik di menit ke-33 ini, Om. Yap, dan bahkan kembali terulang. Skenario terbaik untuk Kambodia adalah mereka berhasil untuk menumbangkan 1 hero Indonesia. Dan setelah itu mereka akan start untuk mendapatkan Lord yang ke-7 ini. Dan lihat bagaimana zoning out dari tim Kambodia ini sangat kuat sekali. Nielsen, kalau ingin mendekat, dihadang. Ada Glue, ada Grok yang membuat dia kalau salah langkah, salah posisi, dia juga bisa ter-pick off. Ya, aduh, Lord berhasil didapatkan oleh Kamboja. Lord ke-7 dan langsung respawn Lordnya tapi Nielsen tertangkap. Ada Federasi yang dibuka. Dari altar melindungi semua player dari Kamboja tapi Nielsennya terpick up. Immortalnya pecah. Winter Tranchan terpaksa digunakan tapi hanya untuk delay sedikit saja dan langsung didapatkan oleh Kuname. Oh no, Indonesia. 3 player tersisa. Yang mereka bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang. Coba untuk memukul mundur semua player. Rahmat beralihan ke arah depan sana. Kuname-nya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman. Tapi Feather Ice Strike. Lihat dari Gilang. Kuname menjadi target. Keluar dari area Feather Ice Strike. Terpick off di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh Kamboja di match ketiga kita. Oh my god. Well, itu dia kompetisi ada menang ada kalah. Tapi sayang sekali di match pembukaan dari Indonesia mereka harus tumbang di tangan tuan rumah Kambodia. Tapi kita bisa bilang Kambodia mereka mainnya bagus banget. Tertinggal 9.000 gol. Mereka ngebalikin sampai dengan close 8.000 gol juga tadi sampai dengan yang terakhir. Dan semangat juang mereka untuk bisa melakukan defense terbayarkan.